Bahkan kata Luhut, orang-orang yang sudah pernah merasakan duduk di kursi pemerintahan juga harus ditanya balik tentang kinerjanya. Menurutnya belum tentu hasilnya lebih baik dari yang sekarang. Aduh, gimana ya? Ini pemerintahan yang begini gimana Pak Luhut? Pak Luhut gimana sih Pak? Ayolah Pak, diskusi nggak usah sama yang tokoh-tokoh tuh banyak loh Pak, tokoh-tokoh ini. Banyak, nggak usah yang kelas-kelas deh Pak, sama saya dah. Saya sama Niko nih, ayo diskusi, debat terbuka, Pak Luhut sama rakyat. Emangnya yang gaji dia siapa? Itulah. Nampol banget sih ini mah. Kurang apa coba? Gaji, tunjangan, dan lain-lain. Sudah berlebihan kok masih nyambi. Nah, duh. Orang dalam pemerintahan gak usah sok-sokan. Tanpa rakyat mustahil kalian dapat ladang korupsi. Nah, tuh. Kalau gitu orang dalam pemerintahan jangan banyak nyolong. Digas netizen. Kalau orang biasalah dia itu mungkin dah lama kena lipat tuh. Banyak kali ceritanya pun. Nah, kau kerja di dalam tak becus lah. Kau tilap sana sini uang rakyat. Lihat Bung. Bung dengar. Guys ini share ya. Biar Luhut bin Sarpanjaitan dengar nih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit, penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, gue mau ngingetin Golden Pro MHA Vito ini untuk dewasanya, produk propolis ya, madu yang diramu dengan probiotik ya, ada macam-macam bahan di situ. Ini untuk dewasanya guys. Ini ada juga produk untuk anak-anaknya ya guys. IQ laku ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak untuk menambah apa ya, daya tahan tubuh. Ya, jadi nggak usah percaya yang itu imunis itu nggak usah deh. Pakai yang ini alhamdulillah produk herbal itu jauh lebih bermanfaat, dan ini alhamdulillah sudah ada izin BPOM-nya guys. Ya, langsung hubungi aja di deskripsi ada. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Oke guys, konten kita kali ini tentang Pak Luhut. Pak Luhut nih, Luhut lagi. Ini orang gue bingung juga sih ya. Wah, ini Prabowo kemarin aja dibilang, Bowo, kau jangan macem-macem Bowo. Ya, ini gak paham juga gue sama orang ini. Ada beritanya begini guys. Luhut murka orang di luar pemerintah gak usah banyak ngomong. Digas sama Niko langsung. Orang di luar pemerintahan gak usah banyak ngomong. Ya terus mau ngapain Pak kalau gak banyak ngomong Pak? Gak mengkritik ngapain? Kasih kami kekuasaan, kami yang benerkan ini. Ya kalian yang di dalam lingkaran kekuasaan yang bisa bertindakannya begini ya kita omongin lah. Masa kita gak boleh ngomongin Pak? Kesannya diktator banget gitu. Ya ini kata Niko nih. Orang dalam pemerintahan gak usah banyak korupsi dan rangkap jabatan nyambi jadi peng-peng demi memperkaya diri. Ngerti kau? Digas Niko lu.
Sepakat gua meniko nih. Iya, kita baca dulu deh ini beritanya nih di Demokrasi. Kok bisa ya Luhut ngomong begitu ya? Kok bisa gitu? Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil beberapa pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat. Tanpa landasan yang kuat. Gue masih ingat tuh masalah PCR tuh. Masalah PCR, masalah vaksin. Kita ngajak diskusi, kita datangin kantornya. Kalau kami nggak punya landasan yang kuat, Pak, kami nggak begitu. Nggak sampai ngajak diskusi, nggak ngajak debat. Bapak kan pernah bilang dulu, ya ayo audit PCR. Kalau saya terbukti tidak bersalah, saya tumbuk kau. Tumbuk dah, buktikan. Luhut menegaskan, selesaikan persoalan di negara ini tidak mudah. Kalau nggak sanggup, mundur. Orang nggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini, kata Luhut dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023 dikutip Jumat 24 Maret 2023. Nah, kalau cuma jadi kayak Pak Luhut sih gampang Pak, serius, gampang. Gampang Pak, audit PCR dulu nah, ayo masalah vaksin kita ngomong. Kalau kita nggak punya landasan kuat, Bapak kan pernah juga tuh, zaman kapan itu ya, mau debat sama Rizal Ramli, batalin juga. Baru orang ngomong nggak boleh. Ya Pak. Anda kan belum pernah merasakan sebagai bupati dan gubernur, ngomong kritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu kalau kerja main-main yang tertangkap OTT itu kau, tegasnya. Dah, kalau orang jujur-jujur aja, baik-baik aja, ngapain takut OTT Pak? Yang takut OTT itu ya memang yang mengakal-ngakali OTT itu orang yang dicurigai korupsi lah. Bahkan kata Luhut, orang-orang yang sudah pernah merasakan duduk di kursi pemerintahan juga harus ditanya balik tentang kinerjanya. Menurutnya belum tentu hasilnya lebih baik dari yang sekarang. Aduh, gimana ya? Ini pemerintahan yang begini gimana Pak Luhut? Pak Luhut gimana sih Pak? Ayolah Pak, diskusi nggak usah sama yang tokoh-tokoh tuh, banyak loh Pak tokoh-tokoh ini. Banyak, nggak usah yang kelas-kelas deh Pak, sama saya dah. Saya sama Niko nih, ayo diskusi, debat terbuka, Pak Luhut sama rakyat. Kalau Bapak lihat bilang landasannya nggak kuat, ayo sini. Bapak tidak memberikan orang untuk berdiskusi dengan Bapak, tapi Bapak bilang orang suruh diem. Terus kita suruh diem aja gitu Pak. Maaf, nggak bisa Pak. Ini negara demokrasi, kita mau kritis. Dan kalau Bapak bilang landasan kami nggak kuat, gimana Bapak mau bilang landasan kami nggak kuat? Terbukti aja belum. Kalau dia pernah menjabat di pemerintah dahulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat? Apa imbunya? Waduh. Aduh, Pak. Sumpah kayak preman loh, Pak. Kalau yang begini, Pak, kayak preman. Seperti preman, ya. Kalau nggak tahu artinya kaya, iya kan? Luhut memastikan dirinya tidak anti terhadap kritik, akan tetapi harus dengan landasan yang kuat dan masuk akal. Sudah sering. Kami datangi kantor Bapak, pernah. Masih ada berkasnya itu, Pak. Filenya masih ada tuh, kami datangi kantor Bapak. Kami minta untuk diskusi. Bapak menutup pintu. Mau debat sama Rizal Ramli, pernah. Dibatalin. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2020 kalau nggak salah tuh berita. Iya kan? Saya juga nggak merasa Superman, tapi saya mau dengarkan pikiran orang lain. Kalau masuk logika saya kerjakan. Wah. Yang penting logika lu ya Pak ya. Jadi yang paling logika lu doang gitu Pak. Oh. Itu yang membuat saya selama sebagai prajurit di Kopassus 21 tahun. Di berbagai operasi militer. Karena saya dengar pendapat prajurit saya terangnya. Hal yang sama menurut lu juga harus ditanamkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota serta pejabat lainnya. Jadi bupati, wali kota, gubernur jangan merasa paling hebat. Semua hebat di bidang masing-masing. Itu disatukan jadi power yang sangat hebat mukasnya. Iya dah Pak. Iya dah. Kita lihat apa komentar netizen di sini ya guys. Kita lihat apa komentar netizen di sini. Duh, Pak Luhut. Iya, kesannya gitu ya. Dia yang logika dia doang ya. Ya. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Di Twitternya Laini Kusilalahi. Orang dalam pemerintahan gak usah banyak korupsi dan rangkap jabatan. Nyambi jadi peng-peng demi memperkaya diri. Ngerti kau? Iya, Bapak sendiri rangkap jabatan berapa ya? Pak Luhut.
terjun payung aja ngompol. Aduh, gua kakak pernah terjun payung ngompol ya. Wah kakak. Enaknya muncungnya suruh rakyat diam. Kok nggak tahu Bung? Orang-orang yang disuruh diam-diam itu taat bayar pajak. Kau tengok. Kau tengok itu Bung. Kami bayar pajak. Beli rokok bayar pajak. Beli kopi bayar pajak. Internet bayar pajak. Hak kami untuk berbicara Bung. Riba bang. Alergi kali kayaknya Opung nih dikritik. Modom lah Bung. Udah panik dia tuh. Iya kayaknya udah panik. Jadi ngomongnya begitu. Panik lah masa enggak. Iya. Opung Marco Kikok ini. Opung Marco Kikoknya ini nilai. Para bangsat dasar goblok dikritik bukannya mikir malah ngamuk-ngamuk. Makanya. Hati-hati bang, semua tahu kalau abang udah ditarget, kepleset dikit bisa rusak sebelanga. Kalau zaman sekarang ini kita kalau masih mau cari-cari aman aja guys. Nggak selesai-selesai. Lu lihat aja nih, pejabat sekelas Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang terhormat. Bisa ngomong begini. Ya Allah. Jangan ganggu orang dalam yang syahwat kekuasaannya ada di ubun-ubun. Nanti kau ditangkap. Ya. Nggak like gue. Orang di luar pemerintahan gak usah banyak omong. Gue, orang yang dalam pemerintahan gak usah banyak nyolong. Nah tuh. Yang di dalam pemerintahannya begitu, nah, kebongkar semua. Itu ASN. Aduh. Lai, kau hebat Lai. Suruh diam biar leluasa merampok negara. Iya kita ngomong aja masih begini. Berapa kali kita datangin kantor Luhut, ya kan? Berapa kali? Bu, ini keras ini. Udah kayak anjing aja kulihat muka babi satu nih. Aduh, itu loh. Aduh. Bangsa ini telah bangkrut di bawah Jokowi. Terjadi dekadensi moral dan intelektual. Makanya pertaruhan intelektual itu ditutup gitu guys. Debat argumentasi intelektual itu ditutup. Jadi yang paling benar mereka aja gitu. Selain mereka udah diem aja gitu. Agreed, setuju. Yang di dalam istana kerja aja yang benar. Ingat loh, ente yang gaji orang-orang yang di luar istana. Jadi jangan angkuh lah. Itulah, udah gitu. Ya Allah, Amin Rais bongkar pajaknya Luhut aja berapa itu PT yang ada Luhutnya itu? Mau kaya sendiri kah? Rezim penguasa ini sepertinya anti kritikan. Maunya mereka rakyat ini jadi penjilat semua. Nah itu. Nih golongannya buat pleret juga tuh. Nih jilat aja terus. Ya jadi penjilat aja. Begitu kah? Mengkritik jadi radikal gitu ya. Allahu Akbar. Benar kata Bang Rocky, mawar berduri. Si Opung makin songong aja. Dia nggak pengen diganggu, dia pengen bebas mau dia. Ya begitulah. Nah, gue setuju sama Niko. Bang, pemakan bumi, waktunya masuk bumi itu orang. Ada waktunya sayang. Sekarang kalian bebas berkuasa. Bebas, ada waktunya sayang, ada waktunya. Kita tunggu waktunya. Kita ini sabar bersuara aja, mau dilarang-larang enggak Bang, kita mau bersuara, tetap mengkritik. Kalau mau bilang dasar kami nggak kuat, landasan kami nggak kuat, coba gitu. Mau diskusi masalah apa? Masih ingat saya Pung? Ya, gua ngomongin masalah PCR, ngomongin masalah vaksin. Ayo sampai kapan? Nanti alasannya, kalian nggak ngerti, kalian tahu apa? Cuman bisa ngomong begitu. Gue ingat dulu gue sekolah itu ya. Kalau gue ujian terus disalahin gitu, ada yang salah. Itu ditunjukin yang benar. Gak cuma pintar menyalahkan, tapi gak bisa nunjukin yang benarnya gimana. Ini pintar nyalahin aja. Ya, orang dalam pemerintahan kalau gak paham demokrasi lebih baik harakiri aja. Kebebasan berbicara adalah hak politik, gak bisa dibatasi. Tuh Bung, gak bisa dibatasi.
Emangnya yang gaji dia siapa? Itulah. Nampol banget sih ini mah. Kurang apa coba? Gaji, tunjangan dan lain-lain sudah berlebihan kok masih nyambi. Nah, duh. Orang dalam pemerintahan gak usah sok-sokan. Tanpa rakyat mustahil kalian dapat ladang korupsi. Nah, tuh. Kalau gitu orang dalam pemerintahan jangan banyak nyolong. Digas netizen. Kalau orang biasalah dia itu mungkin dah lama kena lipat tuh. Banyak kali ceritanya pun. Nah, kau kerja di dalam tak becus lah. Kau tilap sana sini uang rakyat. Lihat Bung. Bung dengar. Guys ini share ya. Biar Luhut bin Sarpanjaitan dengar nih. Dia kira yang hidup di Indonesia cuma dia doang. Dia kira yang perang merebut kemerdekaan dia doang. Baru punya jabatan gitu doang udah kalap. Nah makanya. Yes. Dia kira bapaknya pahlawan, bapaknya saja nggak ada nyumbang sepeser pun buat negara ini. Kok seolah-olah dia jadi pewaris. Lama-lama selain dia nggak ada yang boleh ngomong. Nggak. Si Opung makin tua makin jadi. Guys, share. Biar Opung dengar tuh. Iya, janganlah. Ayo. Kita ini pengen kondusivitas. Pejabat jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begini. Rakyat ini boleh mengkritik, itu hak politik, nggak bisa dibatasi. Opung itu cuma gerta aja. Mana jalan dengan anak Medan? Dulu dengan Anies gertanya keras tentang reklamasi, dilawan mingkem. Aku masih ingat dia di Kobusier dia bilang apa? Masalah audit PCR. Ayo audit PCR. Kalau aku terbukti tidak bersalah, aku tumbuk kau. Ayo, audit PCR. Kita datangi kantornya. Minta audit PCR. Nggak mau juga. Ya, gerta aja Kapung. Kalau murka makin serem aja wajahnya. Enggak serem. Biasa aja. BAJ. Opung sedang sakit gigi. Ini dia manusia bajingan bangsa ini. Lu. Share guys, share. Ini biar didengar gitu sama pejabat-pejabat kita nih. Jangan saya nanya. Ya Allah, ini orang macam negara ini milik mbahnya. Nah, udahlah. Ya, untung kita bikin konten ini malam setelah berbuka ya. Jadi, ya mudah-mudahan gak ngurangin pahala puasa. Iya, saya enak ya mau dibilang nggak di luar pemerintahan suruh diem. Saya enak aja. Berbicaralah. Bagi yang takut berbicara, silakan takut. Kami mau berbicara, jangan dilarang-larang. Dan gue dukung Niko Zilalai. Dan ternyata Niko Zilalai juga didukung oleh banyak netizen. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang enak lihat pejabat-pejabat begini. Enak. Ya, nggak enak semua. Pejabat model apa yang begini, demokrasi model apa yang begini. Pamit dulu gue guys. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berpuasa, selamat tarawih, selamat ibadah. Mudah-mudahan jadi baik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bicara aja mau dilarang-larang sama dia. Siapa kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.